Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 3 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Nestiana Darling, SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, dengan nomor induk mahasiswa 258905146, dan saya mengajar di kelas 10 SMA Negeri 2 Pacar, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut video pembelajaran saya dan selamat menyaksikan. Erina B.L. Sardim, Hilarius P. Janur, Claudius R. Ratu, Clarentinus Yonas, Kristen. Sebelum kita masuk, kita selalu bertanya tentang materi yang sebelum. Minggu lalu kita menjelaskan tentang aku pribadi yang unik. Yang masih ingat minggu lalu tentang aku pribadi yang unik siapa? Oke, silahkan menjawab. Setiap orang adalah pribadi yang unik. Tidak ada duanya, meskipun mereka tetap dalam satu rahim, mereka tetap berbeda dengan yang lain. Oke, baik, terima kasih. Kita menjelaskan minggu lalu itu tentang apa pribadi yang unik. Di sini menjelaskan tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan. Kembar sekalipun itu tidak ada yang sama. Apalagi kita yang berbeda rahim, pasti semuanya berbeda. Itu yang dinamakan keunikan. Tema hari ini menjelaskan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oke, ada tujuannya. Tujuannya, peserta didik mampu memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat, bersyukur kepada Allah yang menciptakan
yang menciptakan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki, sehingga pada akhirnya menghargai sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Berarti kita menceritakan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan sebagai laki-laki dan perempuan. Oke, saya menjelaskan sedikit. Oke, tentang kesetaraan. Itu menganut budaya patrik yang begitu terkenal di belahan dunia. Tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan itu seperti yang sudah dijelaskan sedikit ada di minggu lalu itu tentang keunikan. Berarti kalau di kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu seperti yang kalian ketahui tentang laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang beda, sama. Apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya pekerjaan di dalam rumah. Pekerjaan dalam rumah itu tidak hanya perempuan. Pekerjaan dalam rumah itu laki-laki dan perempuan itu sama. Itu yang dinamakan gender. Kecuali kalau misalnya berkaitan dengan kita punya, itu yang berkaitan dengan budaya. Kalau di Manggarai budayanya itu mengedepankan itu laki-laki, itu yang berkaitan dengan adat, itu mengedepankan itu laki-laki. Kalau ada acara adat, laki-laki selalu mereka yang di depan. Kalau acara adat suatu seperti laki-laki yang mengedepankan, mereka yang duduk di depan. Tetapi di dunia pendidikan itu tidak ada bedanya. Tidak ada beda dia sebagai laki-laki, dia sebagai perempuan. Di dunia pendidikan itu sama. Serahkan, tidak ada beda, tidak ada beda dia laki-laki dan dia perempuan. Jadi pemimpin di dunia pendidikan itu jadi pemimpin perempuan itu bisa, toh laki-laki itu bisa. Apalagi inspirasi kita di zaman sekarang kebanyakan yang memimpin itu perempuan, berarti lebih banyak perempuan di zaman sekarang, ya toh? Itu yang sekarang untuk lebih lanjut, untuk bisa memahami lebih lanjut, kita membacakan, saya minta satu orang untuk membacakan tentang ajaran kesetaraan pada anak di keluarga dengan bermain keras. Oke, saya minta satu orang. Ajaran kesetaraan pada anak di keluarga dengan bermain peran. Tempoko, Jakarta, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA. Lady N. Rosalin mengatakan anak perlu dididik kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sejak dini. Usia di bawah 6 tahun adalah golden age. Ketika pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat dan tidak bisa digantikan pada masa mendatang, kata Lady dalam seminar daring yang diikuti di Jakarta Jumat 3 Juli 2020. Lady mengatakan keluarga dan orang tua adalah tempat pertama dan utama bagi anak mendapatkan pendidikan. Anak belajar dengan melihat apa yang dilakukan orang tua dan menirunya, sehingga orang tua berperan sebagai guru pada usia awal anak. Karena itu, untuk mengajarkan kesetaraan kepada anak sejak dini, orang tua harus membangun kesetaraan dalam keluarga dengan memberikan akses dan partisipasi yang setara bagi suami, istri, dan anak, serta memastikan keputusan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Orang tua dan keluarga juga harus memastikan kesetaraan anak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Misalnya di bidang pendidikan, jangan membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, katanya. Kesetaraan dalam keluarga bisa dibangun dengan mengembangkan perilaku, sikap dan komitmen sebagai atribut perempuan dan laki-laki yang bisa diterima. Pengenalan gender kepada anak harus ditanamkan sejak dini. Pembelajaran mengenai kesetaraan gender merupakan
katanya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kalian sudah mendengarkan dari cerita tadi itu tentang ajaran kesetaraan pada anak di keluarga dengan bermain peran. Oke, kalian sudah mendengar, berarti tentu kita ada diskusi. Oke, diskusi tentang dalam kelompok membuat sebuah rumusan itu berkaitan dengan tanggapan akan artikel tersebut. Bagaimana peran keluarga dan mengajarkan makna tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan sejak ini. Maksud dari keluarga sebagai yang tepat, yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana cara menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia dini. Berarti kita diskusikan ini tentang yang sudah dibacakan tadi. Dalam kelompok membuat sebuah rumusan itu berkaitan dengan tanggapan akan artikel tersebut. Bagaimana peran keluarga dan mengajarkan makna tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan sejak ini. Maksud dari keluarga sebagai yang tepat, yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana cara menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia dini. Berarti kita diskusikan ini tentang yang sudah dibacakan tadi. Oke. Karena sudah diberikan kelompok tadi, jadi kita kerjakan ini. Ya Bu. Oke. Diskusi terus lanjut ini berkaitan dengan kesetaraan ini tadi, pertanyaan di dalam. Bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu, apa maksud dari keluarga sebagai yang tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan. Terus yang ketiga, bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia dini. Oke, silahkan diskusi. Sudah?
Supaya teman-teman bisa lihat, kalian boleh berdiri. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mempersingkatkan waktu, kami langsung saja ke Mas saya Dani untuk dipersilakan membaca. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan nilai peran. Anak-anak pertama akan belajar tentang apa itu laki-laki dan perempuan, serta bagaimana mereka seharusnya memperlakukan satu sama lain di dalam rumah. Jika sejak kecil anak melihat ayah dan ibu saling menghargai dan terbagi tugas secara adil, mereka akan menyerap bahwa laki-laki dan perempuan sederajat dan saling melengkapi. Contohnya itu, seorang ayah yang ikut mencuci piring atau merawat anak memberi contoh bahwa pekerjaan rumah bukan hanya tugas ibu. Seorang ibu yang berdiskusi dengan ayah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Untuk bersingkatkan waktu, saya mempersilakan sama Rasti memaparkannya. Pertanyaan pertama, bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan sejak dini? Keluarga mengajarkan makna kedudukan laki-laki dan perempuan dengan menjadi agen sosialisasi. Pertama, menanamkan nilai kesetaraan, Nilai benar dan komunikasi, serta memastikan anak-anak memiliki kesempatan dan memperlakukan yang sama terlepas dari jenis kelaminnya. Pertanyaan kedua, apa maksud dari keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan? Keluarga adalah pendidikan pertama dan utama tempat anak belajar mengenal kedudukan gender, menilai, contoh, dan interaksi jaringan. Keluarga membentuk lingkungan di mana anak menerima pendidikan awal tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, yang kemudian dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, dan kognitif hingga anak menyadari intensitas gendernya sendiri. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak dini? Untuk menanamkan kesadaran gender pada anak dini, berikut contoh positif tentang kerja sama tanpa gender. Ajak anak berbicara tentang kesadaran, sediakan mainan dan buku yang netral. Gender melibatkan mereka dalam peran bermain dan dorong interaksi sosial dengan berbagai teman tanpa diskriminasi. Teman-teman, mungkin pada diskusi yang telah kami paparkan, mungkin pada kesempatan ini kami akan mempersilakan teman-teman memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, sebelum kita melanjutkan dulu, kita tepuk tangan dulu ya. Saya sudah berapa tahun? Mungkin hanya 1-2 orang sudah laki-laki tampil seperti ini. Ya Bu, berarti ini sudah karena sudah gender sudah sekarang. Yes? Ya Bu, jadi ini masih laki-laki yang berani. Oke, lanjut.
bertanya, mengapa keluarga Bagian kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mempersingkatkan waktu pada teman-teman. Soal pertama, bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan? Jawab, keluarga dapat memberikan. Kamu selalu senyum, Amin. Selamat pagi Bu. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Lebih semangat lagi jawabnya itu. Pagi. Pagi. Pagi Pak Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mempersingkatkan waktu pada teman pilih untuk membaca. Oke. Kita berbeda, apalagi dengan orang lain. Tetapi kalau di mata Tuhan kita itu sama. Kita diciptakan satu dari Tuhan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dan kita semua itu memang diciptakan dari Tuhan serata. Terus yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama diberi akal, hati nurani dan tanggung jawab. Setiap kita itu harus ada bertanggung jawab. Akal budi itu pasti ada. Bertanggung jawab dalam kehidupan itu pasti ada. Ya toh? Contohnya sejak kamu sebagai anak sekolah pasti kamu bertanggung jawab bahwa kamu itu anak sekolah. Terus yang ketiga, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Yang keempat, setiap orang harus saling menghormati dan mendominasi, apalagi mendapat harga pembedaan gender. Oke. Dari kitab suci, berbagai agama pada dasarnya menegaskan kesetaraan dan keadilan. Misalnya, dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran Islam, surah Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia sebangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, dan yang paling mulia hanyalah yang paling bertakwa dan paling Islam. Terus dari Alkitab Kristen Galatia bab 3 ayat 28 menyebutkan bahwa di dalam Kristus tidak ada laki-laki ataupun perempuan karena sesamanya sama di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dalam ajaran Hindu dan agama lain juga dijelaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk mencapai kebenaran dan berbaik. Intinya, laki-laki dan perempuan diberi derajat kemanusiaan yang sama. Hanya peran sosial yang bisa berbeda, tetapi tetap saling melengkapi, bukan untuk merendahkan. Ya Bu. Oke. Untuk materi hari ini kita selesai. Speaking ya. Oke, untuk semangat lagi. Oke, siap. Ayo, satu orang. Lebih semangat lagi. Semangat siap. Luar biasa. Terus semangat. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Oke, sekali lagi. Semangat, lebih semangat lagi. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sekarang kita sudah menyimpulkan dari bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada beda. Ya Bu.
Sebelum kita menutupi pelajaran ini, saya minta satu orang juga untuk Teman-teman dan ibu guru, marilah kita mengambil sikap dan lantas untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat perlindunganmu sehingga pada hari ini kami bisa menyelesaikan kegiatan kami dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami mau istirahat. Lindungilah kami, jagalah kami. Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami,